Radio Tanggap Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Dan pendengar, kita masih bersama dalam program Lintas Pagi Toli-Toli, Buol dan Parimo. Dan pagi ini pendengar kita akan membahas soal adanya keluhan pedagang dan petani di Toli-Toli. Beberapa waktu terakhir semenjak diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro di Kabupaten Toli-Toli, kapal atau tol laut KM Sabuk Nusantara yang biasanya digunakan oleh pedagang dan petani untuk menjual hasil pertanian dan yang mereka miliki ke luar daerah, kini tidak lagi bisa beroperasi. Dan mereka mengaku bertonton hasil pertaniannya ini harus dibuang karena tidak bisa dijual. Nah, ini yang akan kami bahas pagi ini. Kita akan coba mencari solusi dengan beberapa narasumber terkait keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pedagang yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Mungkin berlaku juga bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Buol, pedagang di Kabupaten Buol, karena kabarnya juga hasil pertanian ataupun peternakan yang ada di Kabupaten Buol kadang juga dijual melalui jalur laut Toli-Toli. Nah, bagaimana juga dengan di Kabupaten Parimo? Nanti kita akan bahas bersama. Anda pendengar yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parimo juga kami undang nanti untuk bergabung di 085242486001. Sampaikan kondisi Anda di wilayah masing-masing agar kita tentu bisa mencari solusi apa yang perlu dilakukan untuk kebutuhan dari masyarakat. Nah, pagi ini bahas topik antar pulau tak beroperasi pedagang merugi. Saya narasumber Rumondor, Kepala KSOP Kabupaten. Selamat pagi, Pak Rumondor. Suaranya ya, Pak. Pagi. Baiklah. Bisa bergabung, ya. Baik. Kemudian saya bersama juga dengan Pak Wahyu Eko Setiawan, pedagang antar pulau yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Wahyu. Selamat pagi juga, Bu. Ya, assalamualaikum. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Kami juga sudah mendapat konfirmasi dari Kementerian Perhubungan, khususnya Humas dari Kementerian Perhubungan yang menyatakan bahwa akan hadir dalam diskusi pagi ini. Nanti kita akan nantikan untuk bergabung dalam diskusi kita, begitu ya. Juga Kepala PT Pelni Cabang Toli-Toli Pak Heri Setiabudi juga sudah mengkonfirmasi untuk bergabung dalam diskusi ini. Dan di studio juga sudah hadir kami undang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toli-Toli dari Komisi B. Silakan digunakan mikrofonnya. Ada Pak Jumsar Juni yang sudah bergabung pagi ini. Assalamualaikum Pak Jumsar Juni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Jumsar, Pak Noh Rumondor, saya akan mulai terlebih dahulu dengan Pak Wahyu Eko Setiawan ya, selaku pedagang antar pulau. Kita mau dengarkan terlebih dahulu ini bagaimana keluhan-keluhan yang atau kendala-kendala yang dihadapi oleh pedagang dan petani di Toli-Toli. Pak Wahyu, mungkin bisa diceritakan Pak, ketika kapal antar pulau, tol laut, Sabuk Nusantara ini tidak beroperasi lagi, bagaimana kondisi pedagang saat ini Pak yang ada di Toli-Toli? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ya. Saya punya data semenjak diberlakukannya aturan PPKM darurat tanggal 3 Juli dan terus diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus mendatang. Jadi kami semua pedagang dan pedagang lintas pulau merasakan sekali penurunan pendapatan dan ada juga usaha yang mati total karena banyak transportasi yang tidak menentu masing-masing daerah dan pembatasan waktu berusaha. Khususnya kami pedagang Toli-Toli yang melakukan perdagangan lintas pulau. Menurut catatan saya terakhir pengiriman barang yang kami lakukan, khususnya yang saya lakukan di KM Sabuk Nusantara pada tanggal 10 Juli. Dan di KM Sabuk Nusantara 116 pada tanggal 14 Juli. Kemudian Pelni mengeluarkan edaran tanggal 14 Juli 2021 perihal pengoperasian kapal perintis terkait PPKM dan tidak ada kapal pengganti sampai batas waktu yang
tidak ditentukan atau menunggu instruksi selanjutnya. Jadi otomatis kami pedagang lintas pulau sama sekali tidak bisa melakukan kegiatan apa-apa. Itu yang sangat mempengaruhi pendapatan kami. Apa namanya? Teman-teman juga, petani juga hasil panennya kami tidak bisa kirim. Itu yang sangat mendasar sekali, Bu. Saya kira cuma itu saja. Ya, kabarnya Pak Eko ada beberapa teman-teman Anda juga selaku pedagang yang kemudian terpaksa harus membuang produk-produk pertanian yang sudah mereka beli karena jadwal kapal yang tidak pasti, tidak ada informasi pasti begitu, sehingga rusak begitu. Apakah Anda juga mendengarkan ini? Itu sudah jelas, Bu, ada memang. Betul itu. Ini terjadi juga begitu ya. Baik. Iya, Bu. Lalu sudahkah kemudian teman-teman dari pedagang lintas pulau ini berkoordinasi dengan Pelni maupun KSOP pada waktu berkoordinasi itu apa informasi yang didapatkan di sana? Jadi informasinya, Bu, saya sendiri sudah 2 kali mendatangi agen Pelni dan agen Sabuk 116 itu. Jawaban mereka sama, bahwa nanti akan menunggu instruksi dari Dirjen Perhubungan Laut itu. Begitu informasinya ya. Baik, Pak Wahyu, kita bersama Pak Noh Rumandar, juga ada Pak Jumsar Juni di sini. Nanti mungkin dari Pak Jumsar bisa menampung aspirasi ini, Pak, apa yang bisa didorong oleh DPRD terkait kondisi masyarakat di Toli-Toli. Tapi saya mungkin akan ke Pak Noh Rumandar dulu selaku Kepala KSOP Toli-Toli. Pak sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh pedagang, keluhan-keluhan mereka. Ini sebenarnya apa, Pak, pertimbangannya sampai kemudian kapal perintis ini tidak beroperasi sejak terakhir 14 Juli ya, kalau tidak salah dengar tadi yang disampaikan Pak Wahyu. Silakan Pak Nuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami terkait dengan pengoperasian kapal perintis yang ada di KSOP Toli-Toli, yaitu Sabuk Nusantara 116 dan Sabuk Nusantara 97. Mungkin sekedar diinformasikan saja bahwa 2 kapal negara ini dioperasikan oleh, untuk Sabuk Nusantara 97 dioperasikan oleh PT Pelni, sedangkan untuk Sabuk Nusantara 116 itu dioperasikan oleh perusahaan swasta. Dan perlu juga diinformasikan juga atau diketahui juga oleh Bapak Ibu atau juga para pelaku usaha khususnya yang memakai jasa angkutan tol laut perintis ini, bahwa kedua kapal perintis itu berpangkalan, satu berpangkalan di Pelabuhan Kuandang dan yang satu berpangkalan di Pelabuhan Tarakan. Nah, jadi Toli-Toli ini adalah pelabuhan singgah, jadi bukan pelabuhan pangkalan. Sehingga dengan adanya penerapan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini pihak Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut, bahwa dengan dihentikannya sementara pelayaran untuk kedua kapal tersebut dengan dasar yaitu surat Dirjen Perhubungan Laut, yaitu pada tanggal 14 Juli, yaitu tentang pengoperasian kapal perintis terkait dengan adanya PPKM, yaitu pemberlakuan perbatasan kegiatan masyarakat dengan adanya COVID-19 yang cukup meningkat, dan juga salah satunya juga karena terjadinya penghematan anggaran. Kami dari Pelabuhan Toli-Toli, Pelabuhan Singgah, memang kami sifatnya pasif, artinya karena kedua kapal tersebut berpangkal di Kuandang dan di Tarakan. Tetapi apresiasi ini manakala dari para pengusaha atau penumpang merasa agak terganggu dengan pertumbuhan perekonomian mereka,
Nah, dengan adanya forum seperti ini atau wadah seperti ini, dengan adanya unsur dari Pemda, bahkan juga dari agen pelayaran itu PLNI dan swasta, dan saya dengar juga sebentar mungkin akan hadir, maka nanti akan lebih jelas dijelaskan oleh dari Humas Kementerian Perhubungan manakala sebentar hadir, mungkin di situ nanti akan lebih jelas. Baik, tapi Pak Nuh Rumandar, saya potong dulu Pak. Artinya kalau tadi Anda jelaskan ini tidak hanya soal PPKM, tetapi juga ada pembatasan anggaran begitu ya? Tadi yang Anda sampaikan. Ini bagaimana Pak? Artinya walaupun nanti PPKM sudah berakhir, ketika pembatasan anggaran diberlakukan, tidak ada kabar baik begitu untuk pedagang, kapal ini bisa beroperasi kembali Pak Nuh Rumandar. Ya, jadi artinya manakala ada terjadinya PPKM, berarti kan kapal tidak beroperasi. Nah, dengan adanya kapal tidak beroperasi, berarti kan tetap terjadi pembatasan anggaran, penghematan anggaran. Manakala itu akan beroperasi lagi, itu kan tetap anggarannya tetap ada. Nah, tetapi ini dijelaskan di sini jadi ada dua. Selain adanya penghematan anggaran, itu yang dari Kementerian Perhubungan, mungkin nanti lebih jelas dari pihak Humas Kementerian Perhubungan menjelaskan. Jadi itu ada dua. Jadi penghematan anggaran dan juga berdasarkan surat dari Dirjen Perhubungan Laut yang tertanggal 14 Juli, dan di sini dijelaskan tentang pengoperasian kapal perintis di seluruh Indonesia. Baiklah. Baik, saya ke Pak Jum Sarjuni. Kemudian Pak Jum Sarjuni sudah mendengarkan tadi penjelasan dari KSOP, kemudian keluhan warga begitu ya. Tidak hanya satu orang sebenarnya yang mengeluh. Kita sering membaca juga di media sosial keluhan-keluhan seperti ini. Bagaimana tanggapan dari DPRD Toli-Toli, Pak Jumsar? Ya, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ini Pak Kepala KSOP Kabupaten Toli-Toli? Jadi yang ingin saya sampaikan, sebenarnya kalau saya lihat ini kan ada 3 armada laut yang beroperasi di Kabupaten Toli-Toli khusus untuk menuju wilayah Kaltara, khususnya Kota Tarakan. Yaitu Sabuk Nusantara 116 dan Sabuk Nusantara kalau nggak salah tadi itu 97 ya. Dan yang satunya ferry ya. Harusnya ini kalau menurut saya nggak boleh sekaligus semua ini, maksudnya dibatasi operasinya. Iya, sehingga masyarakat yang punya akses untuk dagang Toli-Toli Tarakan itu tetap berjalan walaupun terbatas, tapi ada sama sekali. Nah sekarang kalau ini tadi penjelasannya bahwa untuk sementara ditutup tidak jelas kapan dibukanya, ini juga mereka akan galau. Ya harusnya ini memang perlu dicarikan solusinya. Nah, untung mereka juga kalau menurut saya, cuman ini punya resiko Pak. Kenapa? Setahu saya pedagang-pedagang yang ada di Toli-Toli menuju Tarakan, boleh jadi mereka juga cari lagi kapal-kapal kayu khususnya yang beroperasi baik itu yang di wilayah khususnya desa Malomba, Salumbia, Banagang. Saya yakin itu pasti ada karena selama ini juga mereka tetap operasikan. Nah, inilah yang barangkali perlu dipikirkan bersama. Sehingga kegiatan perdagangan antar pulau ini bisa berjalan walaupun tidak maksimal. Kesian kan mereka ini sudah cukup berupaya. Nah ini kalau sama sekali 3 tidak ada. Nah itu coba ya. Kemarin dulu saya coba-coba hubungi teman saya yang ada di Tarakan yang memang usahanya itu khusus untuk ternak, khususnya kambing. Coba. Dia kemarin itu kalau nggak salah dia ke Palu cari kapal laut. Kapal kayu yang maksimal bisa 30-40 ton muat kambingnya. Nah, informasi yang saya dapatkan di Tarakan yang harusnya kambing yang untuk yang sudah memang untuk diperlukan 2 juta. Sekarang menurut informasi itu sampai 2.700.000. Ada kenaikan harga begitu kenaikan ya? harga. Nah, inilah sebenarnya. Ini kalau menurut saya ini perlu dipikirkan bersama. Saya yakin kayak cuma saya sebenarnya dulu salah satu yang merespon sekali dengan adanya kapal dulu itu kalau nggak salah Pajar Indah. Kok tiba-tiba dihentikan. Bahkan waktu itu saya ke pelabuhan saya beri motivasi. Saya bilang bertahan aja Baik. Pak. Insya Allah ini tidak akan mungkin begini terus. Nah sayang ini tiba-tiba ditarik karena kebetulan mungkin di provinsi lain ada salah satu mungkin yang kapalnya terbakar. Seandainya ini tetap ada,
Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Baik. Saya pikir KSOP ini perlu memikirkan lagi. Hmm. Demikian barangkali. Baiklah, Pak Jom Sarjuni. Kita berharap sudah bergabung ya dari PT Pelni cabang Toli-Toli, belum bergabung bersama kami untuk pagi ini. Kita masih nantikan karena konfirmasinya dari Kementerian Perhubungan kemudian juga PT Pelni Toli-Toli akan bergabung pagi hari ini. Saya mungkin undang pendengar terlebih dahulu untuk bergabung. Kita buka sesi begitu ya, Pak Jom Sarjuni, kemudian Pak Nuh Rumandar dan juga Wahyu Eko Setiawan, pedagang antar pulau. Saya buka sesi untuk pendengar yang ingin menyampaikan opininya atau menyampaikan juga kondisinya. Mungkin di Buol dan Parimo apakah mengalami kondisi yang sama? Silakan bisa menelpon kami di 0852 4248 6001. Sekali lagi, bisa bergabung bersama kami di 0852 4248 6001 menyampaikan opini Anda pagi hari ini atau kondisi yang ada di lapangan bisa Anda bagikan informasinya sebagai bahan pertimbangan juga bagi pemerintah daerah diwakili oleh DPRD kemudian juga KSOP dan juga PT Pelni untuk mengambil kebijakan baru terkait dengan hal ini. Saya sudah bersama juga dengan Pak Heri Setiabudi, Kepala PT Pelni cabang Toli-Toli. Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi Pak Heri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Heri, tadi kita sudah berbincang bersama dengan pedagang, kemudian juga KSOP dan Pak Jom Sarjuni dari DPRD. Kalau dari PT Pelni sendiri, Pak, menjelaskannya bagaimana soal tidak beroperasinya kapal perintis antar pulau yang pada akhirnya merugikan pedagang dan petani di Toli-Toli, Pak Wisnu? Oke, terima kasih Bu atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pak Noh, apa kabar? Semoga sehat Pak Noh. Sehat-sehat Pak Heri, mantap. Alhamdulillah. Lanjut Pak. Pak Kris, itu Pak Kris ya? Ya. Selamat pagi Pak Kris. Kita bersama Pak Jom Sarjuni, kemudian juga dengan Pak Wahyu. Bagaimana Pak Wisnu ini menanggapi soal kapal yang tidak beroperasi lagi saat ini, Pak? Oke, terima kasih Bu. Kami dari PT Pelni terkait dengan tidak beroperasi kapal Sabu Nusantara 97, kapal perintis. Jadi ada himbauan dari Kementerian Perhubungan khususnya dari Dirjen Perhubungan Laut yang terkait dengan adanya surat instruksi Kementerian yaitu nomor AL 016/2/7 DJPL tahun 2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang pengoperasian kapal perintis terkait dengan adanya PPKM Mikro. Jadi dasar surat itu adalah mengacu kepada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2021 tanggal 8 Juli, surat edaran dari Satgas Covid nomor 14 tahun 2021, dan adanya surat keputusan Dirjen nomor KP 558 DJPL tahun 2021 tentang jaringan trayek. Dan yang keempat adalah surat Dirjen Perla nomor AL 015/2/3 DJPL 2021 tentang efisiensi biaya untuk optimalisasi anggaran pada pelayanan publik khususnya kapal perintis. Nah, dalam surat tersebut dikatakan bahwa untuk sementara waktu pengoperasian kapal perintis dihentikan sementara sampai adanya batas waktu yang tertentu. Nah, kapal ini bisa dioperasikan kembali atau dijalankan kembali jika ada permintaan dari KSOP atau KUP setempat sebagai pelabuhan home base yang didukung oleh Pemda setempat. Baiklah, baik. Ini kita sudah dapat poinnya sebenarnya. Kapal ini tidak bisa beroperasi menurut aturan-aturan yang sudah disebutkan tadi untuk saat ini, tetapi bisa beroperasi kembali ketika kemudian ada permintaan dari KSOP dan Pemda setempat. Kita sudah undang dari DPRD dan juga dari KSOP, juga ada perwakilan pedagang, begitu ya. Nah, saya minta tanggapan dulu dari Pak Wahyu Eko. Tadi sudah jelas bahwa kalau ada permintaan begitu Pak ya, ini bisa beroperasi lagi. Kalau menurut Pak Wahyu Eko sendiri, ini seberapa penting sebenarnya harus didorong oleh Pemda dan KSOP supaya kapal ini bisa beroperasi kembali begitu Pak Wahyu? Nah, terima kasih sebelumnya.
kalau kita berbicara seberapa penting, ini sebenarnya objek vital untuk pedagang Kabupaten Toli-Toli, ya khususnya lintas pulau. Nah, jadi pedagang itu khususnya lintas pulau itu adalah ujung tombak para petani. Kalau yang saya lihat, karena hasil dari pertanian khususnya lombok keriting, jeruk dan lain sebagainya, itu yang komoditi yang memang harus kami kirim ke Tarakan setiap 10 hari, atau kalau menurut jadwal KM Sabuk 97 itu 2 minggu, 14 hari. Nah, jadi kalau berbicara penting, ini sangat penting bagi kami. Selain untuk pendapatan kami, pendapatan petani. Nah, jadi kemarin waktu awal COVID kan pernah terjadi seperti ini. Jadi dari pihak Sabuk 116 kemarin kan meminta kepada pedagang untuk menaikkan harga bagasi, dan kami iakan. Itu salah satu solusi sebenarnya, karena biaya operasional mereka kan mengalami penurunan, karenanya ada pembatasan penumpang 50% kemarin pada awal-awal COVID itu. Nah, jadi saya rasa pihak terkait maupun DPRD ataupun yang saya tidak begitu paham alur-alurnya, ya memohon, intinya kami dari pedagang dan petani bisa dibuat kembali jalur laut ini secepatnya. Baik. Oke, baiklah Pak. Ini kalau dari yang disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa tidak hanya pedagang, tapi petani juga butuh ini begitu ya, segera dibuka. Dan tadi ada penjelasan singkat dari Pak Heri bahwa tergantung dari KSOP dan juga pemerintah daerah, kalau ada permintaan ini akan dibuka. Tapi bagaimana nanti tanggapan dari KSOP dan juga DPRD terkait apa yang disampaikan oleh Kepala Pelni dan juga Pak Wahyu? Kita akan bahas ini ya, Pak Jum Sarjuni, kemudian Pak Nuh, juga Pak Wahyu dan Pak Heri. Setelah kita jeda terlebih dahulu, pastikan tetap bersama kami dan kami tetap nantikan Anda juga di 0852 4248 6001. Kita jeda terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Arianto S. Panambang, juru bicara Satgas Penanganan COVID Kabupaten Buol, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Masyarakat Kabupaten Buol yang kami cintai, mari bersama-sama untuk mensukseskan 3 program. Yang pertama, taat dan disiplin dengan protokol kesehatan. Yang kedua, meningkatkan tracing, testing, dan treatment. Dan yang ketiga, mensukseskan program vaksinasi nasional. Insya Allah, dengan 3 ikhtiar ini, kita putuskan rantai penularan COVID di Kabupaten Buol. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu takut secara berlebihan dengan yang namanya virus corona. Karena virus corona dari data yang saya terima, 94% lebih penderitanya dapat disembuhkan. Jadi sebetulnya musuh terbesar kita saat ini adalah bukan virus itu sendiri, tapi rasa cemas, rasa panik, rasa ketakutan, dan berita-berita hoax serta rumor. Kita sebenarnya harus yakin dengan fakta, informasi, solidaritas bersama, dan gotong royong. Jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona atau COVID-19 dengan cara makan makanan bergizi seimbang, jaga kebersihan lingkungan, rajin olahraga dan istirahat cukup, tidak merokok, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam, minum air putih 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak dengan sempurna. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan jangan lupa berdoa. Untuk informasi hubungi hotline virus corona 021 521 0411
dan 0812 1212 3119. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Toli-Toli dipancar luaskan dari kawasan Puncak Kabinuang 93. Kita membahas soal kapal antar pulau tak beroperasi pedagang merugi. Kami lanjutkan kembali diskusinya. Saya ke Pak Nuh Rumondor, Kepala KSOP Toli-Toli. Pak Nuh, tadi sebelum jeda kita sudah dengarkan penjelasan dari Pak Heri Setiabudi, kemudian juga Pak Wahyu Eko, bahwa kalau ada permintaan dari KSOP, kemudian juga dari pemerintah daerah, ini bisa dibuka kembali jalurnya. Nah, ini bagaimana tanggapannya Pak Nuh? Ya, terima kasih Bu. Tadi sudah dijelaskan oleh Kacap PT Pelni, Pak Heri. Itu sebenarnya suratnya sama juga dengan yang acuannya sama, surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut tanggal 14 Juli. Tapi mungkin perlu di garis bawah ini bahwa penjelasan dari Kacap Pelni itu bahwa kapal perintis yang berhome base, artinya itu surat itu ditujukan kepada kapal-kapal perintis yang home base. Jadi mungkin lebih jelas, lebih ini atau yang simpel, yang sederhana, pelabuhan pangkalan. Nah, jadi perlu saya jelaskan secara umum bahwa dua kapal perintis ini, yaitu Sabuk Nusantara 97 yang ditugaskan oleh pemerintah itu PT Pelni, pelabuhan pangkalan berada di Kuandang. Nah, kemudian Sabuk Nusantara 116 yang dioperasikan oleh swasta, pelabuhan pangkalannya di Tarakan. Nah, memang betul Ibu itu semua adalah dari Pemda bersama dengan KSOP. Nah, supaya mungkin kita wadahnya ini kita supaya lebih pas untuk dalam hal memintakan kembali. Karena yang pasti kalau dari KSOP Toli-Toli ataupun PT Pelni, karena kami ini hanya pelabuhan singgah. Baik, tetapi Pak Nuh dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang begitu bergantung dengan kapal perintis ini, begitu Pak Nuh, seperti kata Pak Wahyu bahwa karena anggaran minim ada kenaikan upah bagasi, ini mereka juga tidak masalah, mereka terima untuk dinaikkan. Mempertimbangkan ini, pernahkah kemudian KSOP Toli-Toli berkoordinasi kembali dengan Kementerian Perhubungan atau pengelola dari kapal perintis ini agar bisa masuk di Toli-Toli begitu? Karena menurut mereka bukan orang juga yang dibawa ke luar daerah, tetapi hanya barang-barang hasil pertanian begitu Pak. Jadi begini Bu, mungkin perlu kita duduk bersama menjelaskan atau ketahui bersama dulu, seperti saya jelaskan tadi, bahwa Sabuk Nusantara 116 dan Sabuk Nusantara 997 bahwa itu dioperasikan oleh dua lembaga, yaitu dari pemerintah ditugaskan oleh PT Pelni, sedangkan untuk 116 bahwa dioperasikan oleh swasta dengan pangkalan di Tarakan. Jadi artinya begini Bu, kalau memang kita ingin membantu para pengusaha ataupun masyarakat setempat yang ada di Toli-Toli, nah kita berarti harus menyurat ke pelabuhan pangkalan. Dasar surat itu kebetulan sini juga ada dari anggota dewan. Nah, jadi situ bisa juga surat bupati atau surat wakil bupati. Bapak jadi meminta kepada pelabuhan pangkalan untuk dapat mengoperasikan kembali kapal-kapal Sabuk Nusantara mereka untuk dapat menyinggahi di pelabuhan Toli-Toli. Ini solusi yang bisa dilakukan begitu ya, dengan mengeluarkan surat ini. Iya. Baiklah. Ya, jadi seperti itu Bu. Dari surat bupati atau wakil bupati, nah dasar surat itu langsung saja langsung menyurat, bisa juga langsung ke PT Pelni suratnya. Karena maka secara umum saya sarankan menyurat ke pelabuhan pangkalan atau mungkin lebih pas ke Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut, Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Itu mungkin lebih pas. Baiklah. Saya ke Pak Jum Sarjuni. Pak Jum Sarjuni, ternyata ada solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Perlu ada surat Pak yang dikeluarkan oleh bupati, wakil bupati, pemerintah daerah selaku DPRD ketika mendengarkan keluhan-keluhan seperti ini yang publik menjerit begitu. Pak Jum Sarjuni, bagaimana nanti DPRD akan merespon ini? Akankah mendorong agar segera dibuat surat oleh pemerintah sehingga kapal-kapal tersebut bisa kembali masuk ke Toli-Toli, Pak Jum Sar? Ya, jadi makasih ya.
Jadi kalau memang ini penjelasan, dan insya Allah saya pikir tidak susah itu, kalau hanya sekedar untuk mendorong buat surat kan, yang saya harap berharap saya dari KSP, memang harus selalu komunikasi dengan Pemda, carikan solusinya. Kenapa? Karena Bapak yang lebih tahu di area pelabuhan situ. Oh, karena masyarakat ini, para pedagang, petani ini yang ada di toli-toli, ya mereka memang berharap bahwa ada armada untuk ke sana. Adapun menyangkut mengenai apakah nanti ini operasinya agak terbatas atau bagaimana, ya tolong diupayakan, harus ada. Apalagi tadi kalau penjelasannya itu bahwa dari pihak KSP menyurat ya. Saya pikir ini insya Allah kita akan dorong sama-sama. Jadi menurut saya tidak ada yang susah. Nah, kalau ada pun menyangkut mengenai pembatasan PPKM ini, ya harus memang juga diperketat, tetap juga kita lakukan ini protokol kesehatan, tidak boleh kita abai. Jadi diingatkan juga para pedagang, para petani memang yang mungkin mau ke sana bawa barangnya, ya tetap itu prosedur itu tetap harus dilalui, dilaksanakan, tidak boleh juga kita abai dengan COVID ini, karena kalau enggak juga ya susah. Nah, kita berharap insya Allah dengan adanya informasi-informasi ini, insya Allah kita akan dorong nanti pemerintah dalam hal ini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati untuk ketemu dengan KSP. Tentu kan nanti prosedurnya gimana, suratnya ini dikemanakan. Baik. Saya pikir ini bisa semua kok. Coba kita tanyakan ke Pak Heri Setiabudi selaku Kepala PT Pelni, ketika surat ini sudah ada angin segar dari DPRD bahwa akan didorong pemerintah daerah untuk membuat surat ini bagaimana prosedurnya Pak Heri? Mungkin bisa dijelaskan Pak Heri. Ya, suaranya saya belum dengarkan, Pak. Mungkin bisa dihidupkan dulu mikrofonnya. Oke. Ya. Sudah, Bu? Sudah kedengaran? Ya, sudah. Silakan, Pak. Oke. Terima kasih, Bu. Jadi begini, apa yang dijelaskan oleh Pak Anoh tadi, selaku SOP Toli, memang betul apa adanya. Jadi surat yang terkait dengan keputusan Menteri Perhubungan itu, bahwa hanya pelabuhan pangkalan atau pelabuhan home base yang bisa untuk diajukan di pengoperasian kapal perintis yang didukung oleh Pemda setempat. Salah satu contoh yang sudah dilakukan, itu sudah dilakukan dan dibuat kembali jalur angkutan perintis dan disesuaikan di Kementerian Perhubungan. Nah, itu bisa dijadikan contoh. Artinya ada dukungan dari Pemda, dukungan dari KSOP atau KWP, serta ada permintaan dari masyarakat yang mendukung. Jadi memang ini untuk kelangsungan hidup mereka atau kelangsungan usaha mereka untuk menjual hasil buminya itu bisa. Saya rasa bisa, Bu, karena ini kan kepentingan masyarakat juga ya. Perintis ada itu karena ada permintaan dari Pemda dan masyarakat. Ya. Saya rasa itu bisa. Baik, ini kalau kemudian mekanismenya sendiri ini bagaimana, Pak? Mungkin bisa digambarkan sebagai bahan referensi ke Pak Jum Sarjuni ya, karena tadi sudah ditegaskan bahwa akan dikoordinasikan dengan Bupati dan Wakil Bupati Toli-Toli. Ini mekanismenya seperti apa dan biasanya butuh berapa waktu lama ketika surat ini dikirimkan, kemudian jalur-jalur ini bisa dibuka kembali, Pak? Artinya begini, Bu. Kami PT Pelni sebagai operator, sebagai pelaksana, regulatornya tetap ada di Kementerian Perhubungan, khususnya perwakilannya ada di daerah, itu KSOP dan KUP. Jadi kalau memang ada niat untuk mengajukan kembali, prinsipnya kami tidak ada masalah. Yang jelas kami hanya melaksanakan apa yang sudah diperintahkan. Intinya dari Pemda dan KSOP setempat, khususnya Pelabuhan Pangkalan, itu menyurat ke Dirjen Perhubungan Laut. Nah, surat itu nanti berapa lama dan kapan itu saya kurang tahu komunikasinya. Yang jelas mekanisme seperti itu. Jadi kami sebagai PT Pelni hanya sebagai operator. Baik. Oke, baiklah Pak Wisnu. Kami masih terus mencoba untuk menghubungi dari Kementerian Perhubungan Laut begitu ya, untuk bisa bergabung pagi hari ini. Kita baru saja mendapatkan konfirmasi, tetapi masih sedang bersiap-siap begitu ya untuk bergabung bersama dengan RRI Toli-Toli. Kita akan lanjutkan kembali. Saya nanti akan ke Pak Wahyu dan kita lanjutkan diskusi ini setelah jeda. Pak Jum Sarjuni, kemudian Pak Nuh dan juga Pak Heri. Dan juga untuk Anda pendengar di Toli-Toli, Buol, dan Parimo, kami akan jeda terlebih dahulu. Pastikan tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Arianto Espanambang, juru bicara Satgas Penanganan COVID Kabupaten Buol, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76.
Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Masyarakat Kabupaten Bol yang kami cintai, mari bersama-sama untuk mensukseskan 3 program. Yang pertama, taat dan disiplin dengan protokol kesehatan. Yang kedua, meningkatkan tracing, testing, dan treatment. Dan yang ketiga, mensukseskan program vaksinasi nasional. Insya Allah, dengan 3 ikhtiar ini, kita putuskan rantai penularan COVID di Kabupaten Bol. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Indonesia adalah bunyi sila ketiga dari Pancasila. Kini jiwa persatuan itu diuji. Rasa empati, kepedulian, dan kebersamaan terpanggil dengan adanya pandemi corona. Jika kita pernah bertanya, apa yang bisa kita berikan untuk bangsa ini? Kinilah saatnya dengan di rumah saja, dengan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan tetap produktif. Di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah saja. Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah aja. 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 Di rumah saja, gerakan sederhana namun memberikan sumbangsi besar bagi bumi pertiwi. Segenap elemen bangsa, bersama kita lawan dan putus mata rantai penyebaran virus corona COVID-19 dengan Persatuan Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Kita masih bersama dalam Lintas Pagi Toli-Toli, Buol, dan juga Parimo bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio, juga dari luar studio pagi hari ini. Saya lanjutkan diskusi ini bersama dengan Pak Wahyu Eko Setiawan, pedagang antar pulau. Pak Wahyu, apa yang Anda mau komentari terkait dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh beberapa narasumber tadi dari KSOP, Pelni maupun dari DPRD, Pak Wahyu? Ya, terima kasih Bu. Jadi saya ada bahan lagi mengenai aturan PPKM tanggal 14 pembatasan kapal laut. Jadi kemarin pas tanggal 14 itu surat edaran keluar, mengeluarkan surat edaran, dan terakhir kapal operasi tanggal 16 itu feri sempat masuk tanggal 26 Juli. Dia ambil 3 trip, 26 Juli, 4 Agustus, dan 8 Agustus. Nah, sebenarnya kami heran, kok ASDP bisa lolos, kenapa 2 kapal ini tidak diloloskan? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Itu yang lolos kapal swasta? Ferry ya, okay. ASDP. ASDP. Jadi apa Jadi yang... maksud saya, bagaimana? maksud saya kan begini, istilahnya betul itu menurut Bapak Jum Sarjuni, kalau mau di stop kapal jangan serentak 3 kapal ini tidak ada di Toli-Toli. Sekarang kami mau bawa hasil ini kemana, hasil panen, terutama dagangan kami juga. Kami ini tidak mempunyai gaji seperti orang kementerian. Ada harapan tiap bulan terima. Kami kalau tidak mengirim keterangan, tidak ada dapat untung. Jangankan dapat untung, modalnya saja dimakan untuk menyambung hidup. Saya kira kita berbicara dari hati ke hati lah. Ya kan? Aturan boleh, tapi jangan kaku.
Ya, sekira itu saja Bu, penyampaian Baiklah. saya. Pak Wahyu, kalau dugaan Pak Wahyu dan rekan-rekan ketika ada PPKM kemudian beberapa kapal perintis ini, ferry ini bisa masuk, ini dugaannya bagaimana Pak? Supaya kita konfirmasi langsung ke Kepala KSOP. Kenapa Bu, bisa diulangi? Ini kan menurut Anda ada beberapa kapal yang sempat masuk begitu ya selama PPKM. Ini kalau dugaan teman-teman dari pedagang ini apa dugaan yang muncul begitu yang bisa kita konfirmasi ke KSOP terkait dengan hal ini? Itu saya prediksikan kayaknya di biaya operasional mereka, sepertinya. Oke, baiklah. Saya coba ke Pak Nuh Rumander, bagaimana Pak tanggapannya terkait yang disampaikan oleh Pak Wahyu Eko Setiawan, kalau kemudian kapal ini tidak beroperasi sebaiknya jangan sekaligus lah, karena masyarakat juga butuh begitu ya. Kemudian ini sebenarnya lebih terkait erat dengan persoalan anggaran, bukan PPKM. Bagaimana Pak Nuh? Ya, terima kasih. Memang pertemuan seperti ini untuk lintas koordinasi sektoral mungkin kedepannya ada baiknya dari pihak Dinas Perhubungan, baik Kabupaten Toli-Toli atau Dinas Perhubungan Provinsi Sulteng, sebaiknya bisa hadir karena ini sudah menyangkut dengan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya ada beberapa kegiatan yang sudah bukan ranahnya KSOP Toli-Toli. Salah satu contoh seperti yang boleh saya jelaskan, seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, bahwa untuk kapal feri, sebenarnya kapal feri ini memang secara pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan, tetapi dalam hal pola trayek, dalam pengoperasiannya, itu berada di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dan kewenangan KSOP Toli-Toli itu sudah tidak ada di situ untuk pelabuhan feri. Jadi saya tidak mau menjelaskan lebih jauh karena kewenangan kita itu sudah dicabut. Jadi mereka sudah dibawa sudah langsung di Kepala Balai Transportasi Darat Sulteng. Jadi itu yang mungkin nanti kita harus duduk bersama lagi. Kalau semua terkait dengan transportasi laut yang ada, jadi supaya masyarakat tidak salah paham bahwa yang berada dalam kewenangan KSOP Toli-Toli yaitu kapal-kapal niaga, kemudian ada kapal perintis atau tol laut, tetapi untuk kapal khusus kapal feri yang ada di Toli-Toli sekarang itu sudah ada di kewenangannya di BPTD Sulawesi Tengah. Jadi, tetapi tidak adakah koordinasi yang dibangun oleh Dinas Perhubungan Provinsi begitu ke KSOP Pak, atau kalau kemudian ada solusi yang bisa disarankan oleh KSOP sendiri Pak, yang bisa kami konfirmasi setelah diskusi ini ke Dinas Perhubungan Provinsi, ini bagaimana Pak? Supaya bisa cepat nih ada solusi untuk pedagang dan petani di Toli-Toli. Ya, itu yang saya jelaskan tadi. Artinya kita harus mengikuti juga prosedur. Jadi seperti saya jelaskan tadi, mungkin ada baiknya dari pihak BPTD Provinsi Sulawesi Tengah bisa hadir. Karena kalau kita misalnya melakukan tindakan melampaui batas kewenangan kita, itu berarti kan sudah tidak etis. Jadi artinya mungkin alangkah baik di yang ada di jalur kapal feri itu kan ada petugasnya. Di situ kan ada PT SDP. Jadi mungkin bisa berkoordinasi. Jadi itu yang saya jelaskan tadi. Kalau ada dari Dinas Perhubungan juga Kabupaten Toli-Toli diundang, jadi secara lintas sektoral mungkin mereka lebih pas untuk mengkoordinasikan. Tetapi di sini ada Pak Jumsar Juni, DPRD Toli-Toli yang punya fungsi pengawasan juga begitu Pak Jumsar. Ketika ada keluhan-keluhan seperti ini, tentu DPRD juga bisa menampungnya dan mengkoordinasikannya dengan dinas terkait. Termasuk kata Pak Nuh tadi bahwa perlu ada dari Dinas Perhubungan Kabupaten dan Provinsi. Publik sekarang membutuhkan solusi terkait dengan masalah ini. Apa langkah yang akan diambil oleh DPRD Pak untuk bisa mengkomunikasikan keluhan-keluhan publik ini, Pak Jumsar Juni? Ya, makasih ya. Jadi kalau menurut saya betul apa yang tadi disampaikan Pak Nuh dari KSP, memang perlu ada semacam komunikasi khusus untuk di Kabupaten Toli-Toli dulu. Baik itu dari Dinas Perhubungan, tentu mewakili dari Pemda ya, Bupati dan Wakil Bupati dari DPRD. Karena begini,
masyarakat, petani, para pedagang, kalau kita cerita tentang aturan apa dan segala macam, mereka itu tidak mau tahu yang begitu. Yang jelas mereka ini siap difasilitasi. Kenapa? Karena mereka ini selama ini mereka sudah tahu bahwa ada 2 kapal beroperasi, Sabuk Nusantara dengan 116 kalau tidak salah dengan 97, ada 2. Terus ada kapal feri. Nah, yang jadi masalah sekarang 3 ini tidak beroperasi. Kesian kan? Nah, inilah yang barangkali kita urung rembuk bersama mendorong secepatnya sehingga ada salah satu mungkin yang bisa beroperasi. Karena saya melihatnya yakin dan percaya mereka ini yang punya jiwa-jiwa naluri usaha. Pasti mereka akan cari kapal-kapal yang ada di pedalaman dan ini punya resiko. Nah, kalau tiba-tiba terjadi umpamanya kecelakaan, ya kembali kira-kira siapa yang mau disalahkan? Itu kembali ulang nanti, Pak. Contoh aja ya. Menurut saya kapal feri yang beroperasi sekarang itu kalau nggak salah baru 10 hari lalu, ya. Itu kan kembali itu. Kembali ulang, nggak sampai keterakan balik. Akhirnya para pedagang ini rugi lagi. Nah, inilah yang barangkali kita pikirkan bersama. Kalau memang insya Allah kapal ferinya itu dioperasikan, dari dulu saya selalu sampaikan bahwa mungkin agak tonasenya agak yang lebih besar lagi. Tetapi Pak Jumsar, ini tadi Anda sudah menjelaskan begitu ya, cukup panjang bahwa mendukung bahwa ini akan beroperasi. Tetapi yang bisa diinisiasi oleh DPRD Toli-Toli setelah diskusi ini, Pak Jumsar, kita tentu tidak ingin ini hanya sebatas diskusi, tidak ada kemudian solusinya. Tentu DPRD perlu juga ada inisiasi Pak untuk mendorong ada komunikasi lanjutan setelah diskusi ini untuk mendorong kapal-kapal ini beroperasi kembali. Apa yang bisa dijanjikan Pak Jumsar Juni kepada pedagang yang mendengarkan pagi ini atau masyarakat Toli-Toli? Jadi insya Allah kami dari DPRD, kebetulan saya diberi amanah sebagai Ketua Komisi B Ekonomi dan Keuangan. Tentu setelah ini insya Allah saya akan komunikasi dengan Pemda khususnya Dinas Perhubungan ya. Tentu kita juga bisa ketemu dengan KSOP karena biar bagaimanapun mereka tahu ini prosedurnya. Kalau itu prosedurnya sudah jelas, ya tentu kita tidak lanjuti sehingga ini bisa beroperasi kembali. Ya, kali itu yang barangkali. Baiklah, ini menjadi closing dari Pak Jumsar Juni ya, bahwa segera melakukan rapat dengan pihak terkait. Saya kemudian ke Pak Heri Setiabudi. Pak Heri, kita sudah berada di akhir diskusi. Apa yang ingin Anda sampaikan? Pak Heri, tentu publik berharap solusi yang cepat untuk permasalahan ini, Pak Heri. Oke, terima kasih Bu. Pada prinsipnya kami sebagai operator sangat setuju dan mendukung apa yang akan dilakukan oleh Pemda ataupun dinas-dinas terkait. Yang intinya kami di sini hanya membantu agar masyarakat ini bisa terlayani dengan baik. Mudah-mudahan saja hasil diskusi ini bisa menjadi motivasi kita semua untuk saling membantu dan mengoperasikan kembali kapal angkutan perintis tol laut ini. Terima kasih Bu. Baiklah, Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu, apa yang mau Anda sampaikan di bagian akhir diskusi kita, Pak Wahyu? Iya Bu, ya terima kasih. Saya langsung saja. Ini khususnya mungkin kepada pimpinan daerah kita yaitu Bupati Toli-Toli. Saya berharap jangan sampai para petani dan pedagang angkat bendera putih sambil menyerah, kami sudah. Itu saja Bu. Baiklah, tetapi kita tunggu begitu. Sudah ada janji, walaupun janji itu tidak bisa membuktikan apa-apa kalau belum dijawantahkan, diterapkan begitu Pak Jumsar. Tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jumsar, semoga ditunda dulu mengangkat bendera putihnya begitu ya. Kita akan tunggu bagaimana kemudian langkah-langkah yang akan dilakukan oleh PT Pelni, DPRD dan juga dari KSOP. Saya mau ke Pak Nuh di bagian akhir, Pak Nuh. Kita tidak berharap tentu pedagang dan petani di Toli-Toli mengangkat bendera putih, apalagi ekonomi sedang sulit di masa pandemi. Apa yang mereka bisa lakukan selain berusaha untuk tetap bertahan? Apa yang bisa disampaikan Pak oleh KSOP di akhir diskusi kita? Saya belum mendengarkan suaranya, Pak Nuh. Ya, silakan. Jadi mungkin saya hanya lebih menegaskan kembali saja, karena intinya kan pembahasan kita intinya pada saat ini adalah bagaimana dapat membantu masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi mereka kan. Jadi intinya bahwa kapal Sabuk Nusantara seperti yang dijelaskan oleh anggota Dewan tadi, bahwa paling tidak ada 1 kapal yang bisa beroperasi. Jadi di sini yang saya mau jelaskan kembali, mungkin kita harus bisa cari paling cepat
dalam waktu dekat ini duduk bersama lagi membahas tentang prosedur permintaan untuk kapal bisa beroperasi lagi. Jadi di sini harus dilibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten dan juga Dinas Perhubungan Provinsi. Kemudian untuk kapal feri harus dilibatkan Kepala BPTD Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga dalam pembahasan kita nanti untuk membantu masyarakat tidak sia-sia. Nah, jadi ini sudah awalnya dan kita akan lanjut ke yang kedua. Mudah-mudahan pertemuan kedua kita berikut akan keluar surat, apakah nanti dari Bupati, mungkin dari Gubernur Sulteng lebih kuat lagi, lebih bagus, karena kapal perintis dan kapal feri ini itu ada karena dukungan dari Pemda setempat. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, ini kita masih ada waktu sekitar 2 menit. Pak Jumsar, bagaimana Pak Jumsar? Jelas tadi apa yang disampaikan Pak Nuh, prosedur-prosedurnya, apa yang Anda mau tanggapi? Jadi begini, jadi insya Allah apa yang disampaikan tadi Pak Nuh ya, dan Alhamdulillah nanti insya Allah akan kita tindak lanjuti. Bahkan setelah saya di studio, insya Allah saya langsung ketemu Kadis Perhubungan. Bahkan kalau bisa langsung koordinasi. Nah, sehingga apa yang nanti keluhan-keluhan masyarakat Kabupaten Toli-Toli khususnya pedagang dan petani, artinya insya Allah bisa cepat terlaksana. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan ya. Baiklah, baik. Terima kasih untuk Pak Jumsar Juni, anggota DPRD Toli-Toli, Ketua Komisi B yang memang spesialis membidangi ini, yang sudah menjanjikan setelah diskusi ini langsung ke Dinas Perhubungan Toli-Toli untuk membicarakannya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Kepala KSOP Toli-Toli, Pak Nuh Rumendor. Terima kasih banyak Pak Nuh sudah bergabung. Walaupun saat ini sedang melakukan sedang istirahat begitu ya karena kesehatan terganggu, semoga cepat sehat kembali Pak Nuh. Terima kasih Bu. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Heri Setiabudi, Kepala PT Pelni Cabang Toli-Toli. Terima kasih banyak Pak Heri. Terima kasih Bu, selamat pagi. Iya, kemudian Pak Wahyu Eko Setiawan, tetap semangat untuk teman-teman pedagang dan petani. Ada harapan baru yang diberikan pagi ini dalam diskusi RRI. Sudah dijelaskan oleh Pak Jumsar Juni, kemudian Pak Heri dan Pak Nuh Rumendor. Mudah-mudahan harapan ini menguatkan teman-teman petani dan pedagang sehingga menunda dulu untuk mengangkat bendera putih. Semangat harus tetap ada, begitu ya. Apalagi ada harapan baru yang diberikan dalam diskusi ini. Akhirnya pendengar, saya Susanti Akataba mengakhiri diskusi pagi hari ini. Kita menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah, semoga ada solusi terbaik bagi pedagang dan petani di Toli-Toli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Malas untuk berkarya. Kalau kamu ingin cepat kaya, menghayal saja. Iya, Ma.